Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayat berikutnya dari surat An-Najm, yaitu ayat ke-31. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Jadi kita tidak hanya menafsirkannya dengan mengatakan milik Allah, tetapi ditafsirkan dengan mengatakan hanya milik Allah. Artinya selain Allah tidak. Dari mana dipetik makna itu? Makna hanya yang artinya hasr, ya, artinya hasrun, pembatasan, hanya milik Allah. Itu dipetik dari kaidah lillahi yang posisi i'rabnya sebagai khabar mubtada muqaddam 'ala al-mubtada, mendahului mubtada'nya. Mubtada kalimat ini kan ma. Ya, ma fis samawati wa ma fil ardi lillahi, apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya milik Allah. Mubtada'nya, kemudian lillah ini beritanya, khobarnya. Susunan asalnya mubtada' dulu, kemudian khobar. Khobar setelah mubtada'. Dalam ilmu nahwu begitu. Ketika khobar mendahului mubtada', khobar muqaddam istilahnya, kata ulama ilmu balaghah, jika sesuatu yang haknya sebenarnya dia diakhirkan, ya, didahulukan, padahal haknya diakhirkan, tetapi dia didahulukan, maka itu ada faedah yang diinginkan. Faedah yang diinginkan adalah al-hasr wa takhsis, yakni untuk pembatasan dan pengkhususan. Jadi ketika didahulukan lillahi khobar atas ma yang merupakan mubtada, maka ini menunjukkan pembatasan, pengkhususan, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa-apa yang ada di 7 lapis langit dan apa-apa yang ada di 7 lapis bumi. Apa saja yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semuanya adalah makhluk. Karena hanya ada khaliq dan khalq, makhluk. Khaliq pencipta, yaitu Allah. Allah di atas seluruh makhluknya, di atas langit, tepatnya di atas arsy, berada di atas arsy, istawa 'ala al-arsy. Seluruh makhluk, arsy dan yang lainnya
di bawah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara makhluk yang ada di muka bumi, kita di antaranya termasuk, ya. Kita ini juga memiliki hak milik dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki harta ini dan harta itu, ya kan? Punya rumah, punya uang dan seterusnya, kan? Nah, tetapi kepemilikan kita terhadap harta-harta itu terbatas. Ya, kita hanya memiliki apa yang kita punya. Sedangkan yang di tangan orang lain sudah bukan punya kita. Dan kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa terhadap sesuatu yang bukan milik kita, bukan hak kita. Di samping terbatas yang kita miliki, ya, juga itu tadi. Jadi kepemilikan kita terbatas dan kita tidak bisa melakukan tasarruf, tindakan apapun terhadap sesuatu yang bukan milik kita. Ya. Itu pun tindakan yang kita bisa lakukan terhadap harta milik kita, tindakan juga yang terbatas. Itu pun tindakan yang terbatas. Kita tidak bisa semau kita bertindak. Kita ingin menggunakan harta yang kita miliki untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat Allah, tidak boleh. Nah, jadi kepemilikan kita, penguasaan kita terhadap harta milik kita pun itu terbatas. Kita tidak punya kebebasan penuh bertindak. Tetap ada aturan yang harus kita patuhi, aturan dari Allah SWT. Beda dengan kepemilikan Allah terhadap kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menguasai semuanya. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb alam semesta, penciptanya, pengaturnya dan penguasanya. Allah yang menguasai, Allah yang mengatur seluruh makhluk-makhluk itu dengan hukumnya. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah. Jadi tidak ada hukum alam. Itu tidak ada. Ya. Alam tidak punya hukum. Ya. Hukum milik Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatur ma fis samawati wa ma fil ard, seluruh makhluknya dengan hukumnya. Ada dua jenis hukum Allah. Hukum kauni qadari dan hukum syar'i. Allah mengatur dengan hukum kauni qadari, dengan hukum takdirnya.
dengan hukum takdirnya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala menurut tuntutan hikmah kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak dan maha adil. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari hukum ini, hukum qadari. Kewajiban kita adalah ridha dengan qada, ketetapan dan qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat maupun musibah. Nikmat kita syukuri, musibah kita bersabar. Dan kita wajib ridha. Dan kita tidak akan bisa lepas. Tidak bisa lolos. Ya. Segalanya akan berjalan sesuai hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum syar'i. Allah mengatur hamba-hambanya dengan hukum syariatnya. Para mukallaf, as-saqalan, bangsa jin dan manusia, mereka dibebani oleh Allah dengan hukum syariat yang wajib mereka patuhi. Namun hamba-hamba itu diberi kehendak dan diberi khiyar, pilihan oleh Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau, silakan beriman. Barang siapa mau, silakan kufur. Yang jelas masing-masing ada konsekuensinya dan ada balasannya. Jadi terkait hukum syariat Allah, banyak hamba yang keluar, meloloskan diri dan melepaskan diri, tidak mau tunduk terhadap hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, hanya sedikit yang mau bersyukur. Berarti mayoritasnya kufur. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, yang jelas setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan sikapnya terhadap syariat Allah. Terhadap dua hukum Allah ini. Apakah ridho dengan takdir Allah atau tidak ridho dengan takdir Allah? Yang jelas ridho atau tidak, takdir, hukum, ketentuan takdir Allah akan berlaku. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Itu jika terkait dengan hukum takdir. Jika sudah Allah takdirkan, Allah kehendaki dengan kekuasaannya, pasti terjadi. Jika Allah tidak menginginkannya dengan kekuasaannya, pasti tidak akan terjadi. Jadi intinya kewajiban kita ridho agar kita selamat. Dan jika ketetapan takdir itu adalah nikmat yang sampai kepada kita, maka kita syukuri. Jika itu musibah, maka kita bersabar. Dan itu semua akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap syariat, hukum syariat Allah? Apakah kita sebagaimana halnya dengan takdir tadi, beriman dengan takdir atau tidak, ridho dengan takdir atau tidak? Begitu pula syariat, apakah kita mau beriman dengan syariat atau tidak? Mau tunduk patuh dengan syariat atau tidak? Barang siapa berbuat
kebajikan, mematuhi syariat, akan mendapat balasannya, pahala. Dan barang siapa menentang syariat, tidak mau mematuhi syariat, maka akan dapat balasannya, hukuman. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi hamba-hamba Allah akan terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang asa'u, golongan yang kedua ahsanu. Golongan yang pertama asa'u, yaitu yang berbuat kejelekan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran. Ahsanu, yang berbuat kebajikan, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi keharaman yang dilarang oleh Allah. Sudah kita dengar sebelumnya tadi, mayoritas ahlul ard, penduduk bumi, pada golongan yang pertama, asa'u. Mereka berbuat jelek. Mereka mayoritasnya memilih kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan. Hanya sedikit yang mau bersyukur, yang mau melakukan ihsan, kebajikan. Allah mengatakan liyajziyal ladzina asa'u, dalam rangka Allah membalas alladzina, orang-orang, asa'u, yang melakukan isaah, kejelekan, kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan, kemungkaran lainnya. Bima amilu, dengan sebab amalan-amalan mereka. Sesuai amalan-amalan mereka. Coba perhatikan, Allah mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar dalam rangka Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang melakukan kejelekan dengan apa-apa yang mereka amalkan. Yakni setimpal bima amilu, dengan apa-apa yang mereka amalkan, kerjakan dari kejelekan, sesuai kejelekan mereka. As-sayyi'atu bis-sayyi'ah la tazid. Satu kejelekan dibalas satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai dua, dinilai tiga, tidak. Satu kejelekan nilainya satu kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosanya. Kan begitu. Ya. Hitungannya seperti itu. Hisabnya seperti itu. Sayyi'atu bis-sayyi'ah. Atau bahkan al-afu, bahkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Amman yastahiqqul afwa. Bagi yang memang berhak, pantas untuk diberi maaf. Sesuai kebijakan Allah taala, yaitu yang meninggal dunia, wafat di atas dosa-dosa selain syirik, selain kufur, yakni selain syirik besar, selain kufur besar. Yakni orang-orang yang meninggal di atas keislaman, keimanan, walaupun mereka mengerjakan dosa-dosa besar, meskipun mereka melakukan kabair minad dzunub, dosa-dosa besar.
Mereka yang dikenal dengan istilah asatul mu'minin, para pelaku dosa dari kalangan kaum mukminin. Tapi mereka punya tauhid, punya Islam, punya iman. Maka ada harapan. Ada harapan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Syirik besar jelas. Dan pelakunya kekal dalam neraka. Tidak ada ampunannya sama sekali. Syirik kecil menurut jumhur ulama tidak masuk dalam ayat ini. Salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama dengan jumhur, bahwa syirik kecil tidak masuk pada innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi ada satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lainnya yang mengatakan masuk. Allah tidak mengampuni dosa syirik kecil, juga termasuk yang tidak akan diampuni, tapi bukan berarti akan kekal dalam neraka, tidak. Hanya saja tidak akan diampuni. Dalam arti ancaman siksa atas dosa syirik kecil itu menanti. Namun jumhur mengatakan yang dimaksud di sini syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah tingkatannya daripada itu, daripada syirik besar, daripada syirik. Ya. Syirik kecil kan tidak membatalkan Islam, tidak membatalkan tauhid. Pelakunya tetap muslim, muwahhid. Jadi selama seseorang mati membawa Islam, membawa tauhid, membawa iman, dia tidak mati di atas kesyirikan, kekufuran yang membatalkan Islamnya, itu syirik besar, kufur besar, tidak meninggal di atas kemurtadan. Maka ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia ditakdirkan masuk dalam neraka dengan sebab dosa-dosa besar itu, toh tidak akan kekal di dalamnya. Ada yang keluar dengan syafaat para malaikat, syafaat para nabi, syafaat saudara-saudara mereka di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin. Bahkan ada yang dikeluarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mati di atas status kafir, musyrik, murtad, maka akan kekal dalam neraka. Ya jaziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Jadi yang akan mendapat hukuman, siksaan nanti di akhirat itu sesuai dengan amalannya. Tidak akan dipikulkan kepadanya lebih dari yang dikerjakannya. Balasan lebih dari yang dikerjakannya. Ini keadilan Allah SWT. Sebaliknya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, lanjutkan tadi, tidak akan dipikulkan kepadanya lebih dari kejelekannya. Ya. Jadi satu kejelekan tidak akan dinilai menjadi dua oleh Allah. Dalam satu saja. Itu pun tadi sudah kita dengar ada harapan afu, maaf, ampunan sesuai kebijakan Allah bagi yang memang ya pantas untuk mendapatkannya sesuai penjelasan tadi. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar dalam rangka Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan, bil husna, dengan al husna, dengan yang lebih baik.
yang puncaknya adalah jannah, surga. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dinilai minimal 10 pahala. Satu kebajikan yang dikerjakan dinilai 10 pahala. Jadi balasannya lebih besar daripada amalan itu sendiri. Ila 700 di'fin. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai kebijakannya, bisa sampai 700 kali lipat pahalanya. Ila ad'afin katsirah. Bahkan bisa lebih dari itu sesuai kebijakan Allah. Allah Maha Tahu dan Maha Bijak. Yang kemudian nanti akan dimasukkan dalam jannah di akhirat. Jazal ladzina ahsanu bil husna, diberi balasan yang lebih baik, ya, bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Jadi al husna di sini, al husna itu muannats dari al ahsan. Ya. Muannats dari al ahsan. Al ahsan yang lebih baik, muannatsnya al husna. Jadi wazan af'al, ya, isim tafdilnya untuk mudzakkar, muannatsnya fu'la, husna. Agar Allah membalas orang yang melakukan kebajikan dengan yang lebih baik dari kebajikan yang dikerjakannya. Sudah kita dengar bagaimana hitungannya tadi, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembalasan amalan tersebut. Dan itu berarti fadl. Itu artinya fadl. Al-husna, diberi balasan yang lebih besar, yang lebih baik daripada kebajikan itu sendiri. Itu namanya fadlun minallah, karunia, keutamaan dari Allah. Jadi kesimpulannya, ayat ini menunjukkan bahwa golongan al-musi'un yang melakukan asa'u, mereka dibalas oleh Allah bil adli, dibalas dengan al-adl, dengan keadilan. As-sayyi'atu bis-sayyi'ah, satu kejelekan dibalas satu. Ini adil. Atau bahkan yang berhak dan pantas, dan itu kembali kepada kebijakan Allah, al-afu, bahkan dimaafkan oleh Allah. Luar biasa kan? Sedangkan golongan yang kedua, al-muhsinun, orang-orang yang melakukan ihsan, kebajikan, Allah balas mereka bil fadli, dengan al-fadl, dengan apa? Dengan karunia, keutamaan darinya, lebih daripada yang dikerjakan. Oleh karena itu, sabit dari Nabi SAW pada hadis yang sahih mengatakan, innahu la yadkhulul jannata ahadum minkum bi amalihi. Sesungguhnya tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga, masuk jannah, berdasarkan amalannya. Jadi senilai dengan amalannya. Tetapi dengan sebab amalannya, ya. Amalan adalah faktor, iman faktor. Tetapi berdasarkan amalan dalam arti senilai dengan amalan, tidak. Karena amalan hamba tidak senilai, tidak sebanding dengan jannah, dengan nikmat yang ada dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya wahai Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, tidak pula saya. Illa yataghammadani Allahu bifadlin minhu wa rahmatih. Hanya saja Allah meliputi aku dengan karunia-Nya, keutamaannya, dengan rahmat-Nya. Artinya nikmat yang Allah berikan dalam jannah itu jauh lebih baik, jauh lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan, termasuk amalan Nabi sendiri. Jadi itu memang fadlu minallah yang wajib disyukuri. Naam, itu kesimpulannya. Barakallahu fikum.
Ya, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.